Halo guys, kembali lagi di channel Bamski. Kali ini kita akan membahas pesawat tempur paling canggih generasi kelima asal Amerika Serikat, yaitu F-22 Raptor. Lockheed Martin F-22 Raptor adalah pesawat tempur taktis siluman segala cuaca kursi tunggal bermesin ganda dari Amerika Serikat yang dikembangkan dan diproduksi untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, QSAF. Sebagai hasil dari program Advanced Tactical Fighter atau ATF. Advanced Tactical Fighter, ATF, merupakan kontrak untuk demonstrasi yang dilakukan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mengembangkan sebuah generasi baru pesawat tempur superioritas udara untuk menghadapi pesawat Su-27 era Soviet. Pada tahun 1981, Angkatan Udara Amerika Serikat memetakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah pesawat tempur baru yang direncanakan untuk menggantikan F-15 Eagle. ATF direncanakan untuk memadukan teknologi modern material komposit, sistem kontrol mutakhir, sistem penggerak bertenaga tinggi, dan teknologi pesawat siluman. Proposal untuk kontrak ini diajukan pada tahun 1986 oleh dua tim kontraktor, yaitu Lockheed Boeing General Dynamics dan Northrop McDonnell Douglas, yang terpilih pada Oktober 1986 untuk melalui fase demonstrasi dan validasi selama 50 bulan, yang akhirnya menghasilkan dua prototip, yaitu YF-22 dan YF-23. Angkatan Udara Amerika memutuskan untuk memilih YF-22 sebagai pemenang kontrak, kemudian pada 15 Desember 2005 YF-22 secara resmi masuk layanan sehingga Angkatan Udara Amerika merubah namanya menjadi F-22 Raptor. Pesawat ini direncanakan untuk menjadi pesawat Amerika Serikat paling canggih pada awal abad ke-21. Karena itu, pesawat ini merupakan pesawat tempur paling mahal, dengan harga $120 juta per unit, atau $361 juta per unit bila ditambahkan dengan biaya pengembangan. Pada April 2005, total biaya pengembangan program ini adalah $7 miliar, menyebabkan jumlah pesawat yang direncanakan akan dibuat turun menjadi 438, lalu 381, dan sekarang 180, dari rencana awal 750 pesawat. F-22 menawarkan siluman penuh, yang bisa memperpendek rentang di mana pesawat terbang dapat dideteksi oleh lawan di tanah atau di udara, dan membuat kunci radar untuk keterlibatan lebih sulit. Pesawat tempur modern barat masa kini sudah memakai fitur-fitur yang membuat mereka lebih sulit dideteksi di radar dari pesawat sebelumnya, seperti pemakaian material penyerap radar. Pada F-22, selain pemakaian material penyerap radar, bentuk F-22 juga dirancang khusus, dan detail lain seperti cantelan pada pesawat dan helm pilot juga sudah dibuat agar lebih tersembunyi. F-22 juga dirancang untuk mengeluarkan emisi inframerah yang lebih sulit untuk dilacak oleh rudal kendali, pencari panas. Namun, F-22 tidak tergantung pada material penyerap radar seperti F-117 Nighthawk. Penggunaan material ini sempat memunculkan masalah karena tidak tahan cuaca buruk. Dan tidak seperti pesawat pengebom siluman B-2 Spirit yang membutuhkan hangar khusus, F-22 dapat diberikan perawatan pada hangar biasa. Selain itu, F-22 juga memiliki sistem yang bernama Signature Assessment System yang akan menandakan kapan jejak radar pesawat sudah tinggi, sampai akhirnya membutuhkan pembetulan dan perawatan. Pemakaian afterburner juga membuat emisi pesawat lebih mudah ditangkap oleh radar. Ini diperkirakan adalah alasan mengapa pesawat F-22 difokuskan untuk bisa memiliki kemampuan super cruise. Konstruksi F-22 terdiri dari 39% titanium, 24% komposit, 16% aluminium dan 1% termoplastik berat. Titanium digunakan untuk rasio tinggi kekuatan weight di daerah tegangan kritis, termasuk beberapa bullheads, dan juga untuk kualitas tahan panas di bagian yang panas dari pesawat. Komposit serat karbon telah digunakan untuk frame pesawat, pintu, spar menengah di sayap, dan untuk panel kulit konstruksi. F-22 ini didukung oleh mesin turbofan ganda Pratt & Whitney F119PW100 F-22 yang memiliki kemampuan pengarah daya dorong. Pengarah ini bisa mengatur perputaran aksis pitch sampai sekitar 20 derajat. Daya dorong maksimum mesin ini masih dirahasiakan, namun diperkirakan 156 kN per turbofan. Kecepatan maksimum pesawat ini diperkirakan sekitar Mach 1,2 ketika dalam supercruise tanpa senjata eksternal. Dengan afterburner, menurut Lockheed Martin, kecepatannya lebih dari Mach 2 atau sekitar 2120 km per jam.
F-22 juga bisa bermanuver dengan sangat baik pada kecepatan supersonik maupun subsonik. Penggunaan pengarah daya dorong membuatnya bisa berbelok secara tajam dan melakukan manuver ekstrim seperti manuver Herbst, Cobra Pugachev, dan Kulbit. F-22 juga bisa mempertahankan sudut menyerang konstan yang lebih besar dari 60 derajat. Ketinggian terbang juga memengaruhi serangan. Dalam latihan militer di Alaska pada Juni 2006, para pilot F-22 menyebut bahwa kemampuan terbang pada ketinggian yang lebih tinggi dari pesawat lain merupakan salah satu faktor penentu kemenangan mutlak F-22 pada latihan tersebut. F-22 menggunakan radar AN APG-77 ISA yang dirancang untuk operasi superioritas udara dan serangan darat yang sulit dideteksi pesawat lawan, menggunakan apertur aktif, dan dapat melacak beberapa target sekaligus dalam cuaca apapun. AN APG-77 mengganti frekuensinya 1000 kali setiap detik, membuatnya juga sangat sulit dilacak. Informasi pada radar ini diproses oleh dua prosesor Raytheon, yang masing-masing dapat melakukan 10,5 miliar operasi per detik, dan memiliki memori 300 MB. Radar ini memiliki jarak jangkau sekitar 125-150 mil, dan direncanakan untuk dimutakhirkan dengan jarak maksimum sekitar 250 mil. Pesawat ini bisa menandakan target untuk pesawat F-15 dan F-16, dan bahkan dapat mengetahui pesawat apa yang pesawat kawan sedang targetkan, jadi bisa membuat agar pesawat kawan tidak mengejar target yang sama. Prosesor terpadu pusat F-22, CIP, menawarkan setara dengan dua Cray superkomputer, yang digunakan untuk sensor fusion, yang bertujuan untuk menempatkan semua informasi pesawat yang terkumpul menjadi satu tampilan sederhana sehingga pilot hampir pasti tahu di mana lawan mereka. Sistem peperangan elektronik pesawat termasuk penerima peringatan radar dan informasi detektor peluncuran rudal by systems dan sistem peperangan elektronik, EAWS. Sistem komunikasi F-22 menggunakan TRW-CNI, navigasi dan sistem identifikasi mencakup data link intrapenerbangan, Link Joint Tactical Information Distribution System, JTIDS, dan sistem identifikasi teman atau musuh, IFF. Pesawat ini memiliki Inertial Reference Gyroscope Laser Northrop Grumman LTN-100G, Global Positioning System dan sistem pendaratan microwave. Semua sistem tersebut dikendalikan melalui kokpit yang dilengkapi dengan throttle, HOTAS. Kokpit memiliki 6 warna liquid crystal display. Layar multifungsi proyeksi primer Kaiser Electronics memberikan tampilan rencana pertempuran udara dan situasi taktis darat termasuk identitas ancaman, prioritas ancaman dan informasi pelacakan. Dua display menyediakan komunikasi, navigasi, identifikasi dan informasi penerbangan. 3 menampilkan sekunder menunjukkan ancaman udara dan darat, manajemen dan informasi ancaman udara. Head-up display, HUD, by systems menunjukkan status sasaran, status senjata, ruang senjata dan sasaran tembak. F-22 dirancang untuk membawa peluru kendali udara ke udara yang tersimpan secara internal di dalam badan pesawat agar tidak mengganggu kemampuan silumannya. Raptor memiliki 3 teluk senjata internal. Teluk senjata utama dapat membawa 6 rudal AMRAAM IM-120C atau 2 AMRAAM. Teluk samping masing-masing dapat dimuat dengan satu Raytheon IM-9M atau rudal udara ke udara jarak pendek IM-9X Sidewinder. Peluncuran rudal ini didahului oleh membukanya katup persenjataan lalu rudal didorong ke bawah oleh sistem hidrolik. Pesawat ini juga bisa membawa bom, misalnya Joint Direct Attack Munition, JDAM, dan Small Diameter Bomb, SDB, yang lebih baru. Selain penyimpanan internal, pesawat ini juga dapat membawa persenjataan pada 4 titik eksternal, tetapi apabila ini dipakai akan sangat mengurangi kemampuan siluman dan kecepatan. 4 cantelan di sayap tersebut, masing-masing bisa untuk membawa beban seberat 2.270 kg, yang dapat membawa IM-120A AMRAAM atau tangki bahan bakar eksternal. Untuk senjata cadangan, F-22 membawa senapan otomatis M61A2 Vulcan 20 mm yang tersimpan di bagian kanan pesawat. Senapan ini membawa 480 butir peluru. Baiklah, cukup untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar mendapat info menarik lainnya. Terima kasih.